Ini ada sebuah kisah yang sangat terkenal ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ada cicak yang niupin api supaya jadi lebih besar. Dan ada semut yang bawain air. Ini kalau konteksnya stand up lucu banget sih. Silakan tapi lanjutkan. Jadi ada cicak yang niup api, ada semut yang bawa air. Semua orang sudah tahu semut tuh gak akan bisa madamin api. Betul. Tapi semua orang juga tahu bahwa itulah hal yang paling maksimal yang bisa dilakukan oleh semut. Wow. Jadi semut bilang, Aku tahu bahwasanya ini tidak akan bisa memadamkan, tapi aku harus melakukan yang terbaik supaya aku punya alasan sama Allah. Kan itu kan ya. Artinya hati-hati dengan omongan, karena omongan itu tidak akan berarti kecuali diucapkan di tempat yang tepat dan di saat yang tepat. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat bilang bahwasanya ngafal Quran belum tentu masuk surga, wajar. Karena dia hafal Quran. Kalau Felix Shaw bilang hafal Quran belum tentu masuk surga, diludahin orang aku. Kenapa? Karena aku gak ngafal Quran. Gitu maksudnya. Nah ini problematikanya. Jadi kita harus tahu bahwa setiap perkataan itu ada tempatnya. Ketika ada orang lagi menjelaskan tawakal kepada Allah ataupun tauhid kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu pada Allah, meyakini janji Allah, itu adalah hal yang benar untuk dikatakan. Tapi ketika orang lagi terus kemudian melihat ada banyak hal yang terjadi, mereka sulit, banyak orang yang terus kemudian kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang gak bisa makan, banyak orang-orang yang utangnya bertambah banyak dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak tepat untuk diucapkan. Nah ini maksudku yang harusnya dipahami oleh setiap dai. Tapi kayaknya banyak orang ya, gak usah dai deh, gak usah ustadz dan gak usah ulama. Setiap orang tuh kayaknya milih-milih soal ya lu kan bertauhid aja dan yang enggak. Kayak misalkan contohnya kalau dalam konteks dolar lagi naik kita diminta untuk bertauhid. Tapi nanti kan kalau kita tanya, kalau gitu lu mau gak ngasih seluruh penghasilan lu sama satu orang? Bagus lagi. Terus lu bertauhid aja sama dia? Pasti bagus jawabannya lagi. Enggak. Betul. Iya kan? Itu dia tuh. Nah makanya ini kan yang ada dipilih-pilih kan. Iya. Itu enggak jebakan istilahnya otoritas cherry picking istilahnya. Iya cherry picking itu jebakan otoritas gak sih sebenarnya? Mungkin. Jadi karena dia punya otoritas dia jadi ngomong seperti itu. Padahal tadi sebenarnya kalau kita realistis adalah gini. Sebenarnya gini, problematikanya tuh bukan pada omongan sih. Omongan tuh hanyalah dalam bidang etika tadi yang aku bilang. Tapi problematika sebenarnya adalah pada usaha atau tidak usaha. Ini masalahnya nih. Pertanyaanku sederhana. Kalau ada orang mau pergi jihad misalnya. Dia mau pergi jihad, dia yakin Allah pasti memenangkan dia. Karena itu dia gak ngasah pedang. Dia gak pakai baju zirah. Dia pergi jihad mati syahid atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia gak melakukan usaha yang terbaik. Itu karena jihad adalah usaha terbaik. Ketika dia gak melakukan usaha terbaik, maka dia mati dalam keadaan bukan syahid. Betul. Kenapa? Karena tidak ada usaha terbaiknya. Nah ini masalahnya. Nah artinya kalau kita bisa menyimpulkan problematikanya tauhid itu bukan hanya pada pengakuan tawakal, tapi ikhtiar yang terbaik itu adalah bagian daripada tauhid juga. Artinya kalau misalnya ada yang bilang kalau kamu misalnya masih khawatir dengan dolar yang naik pada rezeki kamu, berarti tauhidmu perlu belajar lagi. Kita bisa bilang juga kalau kamu bilang bahwasanya seperti itu, kamu juga nggak berbuat apapun dan itu juga bagian daripada tauhid bukan? Lah kalau misalnya Rasulullah misalnya ya, dia cuma percaya, ya udah pokoknya percaya aja Allah dan nggak berbuat apapun, berarti memang seperti itulah yang dilakukan, benar dia. Tapi kan Rasul nggak begitu. Rasul susah pergi ke Taif. Dilemparin orang batu. Jadi Rasulullah itu pernah dalam satu masa ketika habis tahun kesedihan itu dia ditinggal sama keluarganya, istri sama pamannya, dia nggak ada perlindungan lagi dan dia pasti mau dibunuh di situ karena sudah nggak ada yang jamin lagi. Nah dia cari tempat baru untuk melindungi dia. Dia pergi ke Taif, jalan kaki dari Mekah ke Taif itu kalau sekarang 3 jam naik GMC. 3 jam naik GMC? Naik ke atas 2-3 jam lah. Tapi di zaman Rasulullah itu luar biasa perjalanannya. Sampai di atas beliau cuma dilempari batu sampai kakinya berdarah. Terus turun lagi ke bawah gak berhasil. Untuk apa Rasul melakukan itu? Artinya Rasul melakukan perkara-perkara yang paling masuk akal. Para sejarawan akhirnya membahas, tahu gak mas kenapa tempat yang dipilih adalah Taif? Karena secara strategi dan geopolitik Taif itu lebih terlindung daripada Madinah. Rasul gak milih Madinah karena pertimbangan ikhtiarnya dia, pertimbangan manusiawinya, sebab akibatnya dia ini lebih bagus kalau jadi tempat untuk Islam. Benteng alami, gak bisa diserang, puncak gitu kan ya, banyak air, banyak makanan dan segala macam dibandingkan Madinah. Madinah memang banyak kurma, tapi plain, mudah diserang orang. Dan tempat ya antara Syam sama Mekah, tapi Allah kan akhirnya memberikan di Madinah. Allah selalu memberikan pertolongan pada orang-orang yang meyakininya, tapi mengharuskan kita untuk berbuat yang terbaik dulu untuk itu.